Pernah nggak sih, lagi seru-serunya nonton, tiba-tiba layarnya gelap, tapi suaranya masih ada. Nah, itu nyebelin banget kan? Tapi tenang, jangan panik dulu, apalagi langsung panggil teknisi. Sering banget loh masalah ini bisa kita cari tahu sendiri, dan caranya gampang banget. Oke, jadi situasinya begini ya. TV Anda ada suaranya tapi layarnya gelap gulita. Kalau ini masalah Anda datang ke tempat yang tepat. Ini masalah yang super umum dan yuk kita coba bedah bareng-bareng apa sih biang keroknya. Oke, anggap aja kita lagi jadi detektif buat TV Anda ya. Kita bakal lakuin diagnosis kilat, cuma dengan beberapa langkah simpel, kita bisa langsung kerucutin nih, apa aja kemungkinan penyebabnya. Siap? Ayo, kita mulai dengan tes pertama dan yang paling krusial. Ini dia langkah pertamanya dan ini yang paling penting. Kabar baiknya, siapapun bisa lakuin ini, nggak perlu bongkar-bongkar TV sama sekali. Modalnya cuma satu, senter yang terang. Yap, senter dari HP Anda juga udah lebih dari cukup kok. Caranya gampang banget. Pertama, nyalain TV-nya seperti biasa. Biarin aja dia nyala. Terus ambil senter Anda, deketin banget ke layar yang gelap itu, dan sorot cahayanya. Coba deh lihat dari deket banget. Perhatiin baik-baik ya. Nah, sekarang coba lihat, fokus. Pas Anda senter layarnya, ada nggak gambar yang samar-samar, kayak hantu gitu di dalam layar? Kelihatan nggak? Kalau jawaban Anda iya, wah, kita baru aja dapat petunjuk super penting. Jadi, gimana hasilnya? Ada dua kemungkinan nih. Kalau Anda bisa lihat gambar samar itu, hampir 100% masalahnya ada di backlight-nya. Lampu penerang di belakang layarnya mati. Tapi, kalau layarnya tetap hitam legam, nggak ada apa-apa sama sekali, nah, masalahnya bisa jadi lebih dalam, mungkin di bagian power supply atau komponen lainnya. Oke, kita bahas dulu skenario yang paling sering terjadi ya. Kalau tes center tadi berhasil dan Anda lihat gambar, fix, masalahnya ada di backlight. Kenapa ini bisa dibilang kabar baik? Soalnya ini tuh kerusakan paling umum, paling sering kejadian, dan solusinya udah banyak yang tahu. Jadi, backlight itu apa sih sebenarnya? Gini deh, bayangin layar TV Anda itu kayak jendela kaca patri yang indah. Gambarnya ada di situ. Nah, backlight itu lampu yang ditaruh di belakang jendela itu supaya gambarnya kelihatan terang. Kalau lampunya mati, ya jendelanya jadi gelap kan? Gambarnya sih sebenarnya masih ada, tapi kita nggak bisa lihat karena nggak ada cahayanya. Nah, buat benernya, jujur aja, ini bagian yang agak ribet. Anda harus buka casing TV-nya, dan ini mesti hati-hati banget. Terus pakai alat khusus namanya LED tester buat ngecek satu persatu lampunya. Kalau udah ketemu mana yang mati, Anda bisa ganti satu lampu itu aja. Atau cara yang paling bener sih, ganti sekalian satu baris lampunya. Ini kerjaan yang butuh kesabaran dan ketelitian tingkat dewa. Oke, sekarang kita balik lagi ke tes center tadi. Gimana kalau hasilnya negatif? Maksudnya Anda nggak lihat gambar sama sekali, layarnya bener-bener mati total. Nah, kalau gitu, kita perlu curiga sama beberapa hal lain. Ini emang lebih jarang kejadian, tapi tetap penting buat kita tahu. Biasanya nih, kalau bukan backlight, masalahnya ada di sekitaran listrik. Bisa jadi power supply unitnya yang rusak, jadi TV-nya nggak dapat makanan yang cukup. Atau mungkin driver LED-nya yang ngadat. Bisa juga loh, sesimpel ada kabel di dalam yang kendor atau bahkan rusak. Intinya sih satu, ada yang bikin listrik nggak nyampe ke layar. Oke, kita udah bahas cara diagnosisnya sampai kemungkinan perbaikannya. Tapi sekarang kita sampai di bagian yang paling penting menurut saya, yaitu jujur sama diri sendiri. Coba tanya ke diri Anda, apa Anda beneran pede dan nyaman buat bongkar TV sendiri? Dengerin deh, ini nasihat langsung dari para ahlinya, dan ini bener banget. Kalau Anda nggak berpengalaman, lebih baik bawa ke teknisi biar nggak nambah rusak. Ini penting banget. Emang sih benerin sendiri itu rasanya puas banget. Tapi risikonya, Anda bisa salah senggol dan malah ngerusakin komponen lain yang harganya bisa jauh lebih mahal. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda renungkan, apakah rasa puas karena bisa benerin sendiri sepadan dengan resiko bikin masalahnya jadi lebih besar dan lebih mahal? Sekarang Anda udah punya ilmunya, Anda udah tahu kemungkinannya. Nah, pakai pengetahuan ini buat ambil keputusan yang paling bijak. Mau coba tantangannya sendiri atau serahin aja ke ahlinya? Pilihannya ada di tangan Anda.